Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aulia Pradini dengan NIM 11241082. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan diampu oleh Ibu Langgeng Sri Handayani STMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan bisnis seorang manajer dalam suatu kasus bisnis, yaitu Kopi Nusantara. Langsung saja, penjelasan konsep yang saya ambil adalah teori permintaan. Sedikit penjelasan, teori permintaan adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen dalam periode tertentu. Hukum permintaan yaitu harga naik artinya permintaan turun, dan harga turun artinya permintaan naik. Permintaan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti selera konsumen, pendapatan, harga barang substitusi, dan tren pasar. Selanjutnya, latar belakangnya. Kopi Nusantara merupakan kedai kopi lokal yang menawarkan berbagai jenis kopi khas Indonesia dengan cita rasa yang cukup unik dan kualitas yang baik. Usaha ini sebenarnya sudah memiliki pelanggan tetap dan cukup dikenal di lingkungan sekitarnya. Namun, dalam berbagai bulan terakhir, Kopi Nusantara mengalami masalah berupa penurunan penjualan yang signifikan. Penurunan ini tentu menjadi perhatian bagi pemilik usaha karena berdampak langsung pada pendapatan. Jika ditelusuri lebih lanjut, penurunan penjualan ini terjadi setelah beberapa perubahan penting dalam kondisi bisnis. Yang pertama adalah adanya kenaikan harga produk dari yang sebelumnya Rp18.000 menjadi Rp25.000. Kenaikan ini dilakukan karena meningkatnya biaya bahan baku dan operasional. Selain itu, dalam waktu yang sama muncul banyak pesaing baru di sekitar lokasi usaha yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah dan promosi yang lebih menarik. Tidak hanya itu, pelaku konsumen juga mulai berubah, di mana banyak pelanggan yang beralih ke minuman lain yang sedang tren seperti minuman kekinian, boba, dan varian teh modern. Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi Kopi Nusantara adalah penurunan jumlah permintaan, meskipun dari segi kualitas produk tidak mengalami penurunan. Selanjutnya, analisis penggunaan teori permintaan. Jika kita kaitkan dengan teori permintaan dalam ekonomi, dijelaskan bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Artinya, ketika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah permintaan akan cenderung menurun. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan meningkat dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Dalam kasus Kopi Nusantara ini, kenaikan harga dari Rp18.000 menjadi Rp25.000 menyebabkan banyak konsumen mengurangi pembelian. Bahkan, sebagian konsumen memilih untuk tidak lagi membeli dan beralih ke tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut sesuai dengan hukum permintaan. Namun, yang menarik adalah penurunan permintaan yang terjadi cukup besar. Ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk Kopi Nusantara bersifat elastis, artinya konsumen sangat peka atau sangat responsif terhadap perubahan harga. Sedikit kenaikan harga saja sudah cukup untuk membuat konsumen berpindah ke produk lain. Selanjutnya, ada penyebab masalah berdasarkan teori permintaan. Jika dianalisis lebih dalam, terdapat beberapa faktor penyebab utama berdasarkan teori permintaan. Pertama adalah kenaikan harga. Harga yang lebih tinggi membuat sebagian konsumen merasa bahwa produk Kopi Nusantara menjadi kurang terjangkau. Dalam kondisi ini, konsumen yang memiliki keterbatasan anggaran akan langsung mengurangi konsumsi atau mencari alternatif lain yang lebih murah. Kedua adalah adanya barang substitusi. Dalam pasar minuman saat ini, banyak sekali pilihan lain yang dapat menggantikan kopi, seperti kopi dari kedai lain, minuman boba, teh kekinian, dan berbagai minuman modern lainnya. Karena banyaknya alternatif tersebut, konsumen menjadi lebih mudah berpindah tanpa rasa kehilangan manfaat yang besar. Ketiga adalah elastisitas permintaan yang tinggi. Produk kopi pada umumnya bukan merupakan kebutuhan pokok, melainkan kebutuhan sekunder atau gaya hidup. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan harga, konsumen cenderung lebih fleksibel dalam mengambil keputusan pembelian.
keempat adalah perubahan selera konsumen. Saat ini tren minuman sangat cepat berubah. Banyak konsumen, terutama anak muda, lebih tertarik mencoba minuman baru yang dianggap lebih menarik secara visual maupun rasa. Jika Kopi Nusantara tidak mengikuti perubahan tren ini, maka permintaan terhadap produknya akan semakin menurun. Selanjutnya ada solusi atau rekomendasi. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh Kopi Nusantara. Solusi pertama adalah penyesuaian harga. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menurunkan harga ke tingkat yang lebih kompetitif atau menyediakan variasi menu dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, dapat juga dibuat paket bundling, misalnya kopi dengan makanan ringan dengan harga khusus. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menarik kembali konsumen yang sensitif terhadap harga dan meningkatkan jumlah pembelian. Solusi kedua adalah diferensiasi produk. Kopi Nusantara perlu menciptakan keunikan yang membedakan produknya dari pesaing, misalnya dengan menonjolkan kopi khas daerah Indonesia, menggunakan biji kopi lokal pilihan, atau menciptakan menu signature yang hanya ada di Kopi Nusantara. Dengan adanya keunikan ini, konsumen akan memiliki alasan lebih kuat untuk tetap memilih produk tersebut meskipun harga sedikit lebih tinggi. Solusi ketiga adalah strategi promosi. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan diskon pada jam tertentu, promo hari tertentu, atau membuat program loyalitas pelanggan seperti kartu member atau sistem poin. Strategi ini dapat meningkatkan permintaan tanpa harus menurunkan harga secara permanen. Solusi keempat adalah inovasi produk. Kopi Nusantara perlu mengikuti perkembangan tren pasar dengan menghadirkan menu-menu baru yang sesuai dengan selera konsumen saat ini. Misalnya kopi susu kekinian atau minuman kombinasi lainnya. Dengan inovasi ini, perusahaan dapat tetap relevan di tengah perubahan selera konsumen. Sebagai kesimpulan, kasus Kopi Nusantara menunjukkan bahwa kenaikan harga yang tidak mempertimbangkan teori permintaan, khususnya konsep elastisitas permintaan, dapat menyebabkan penurunan penjualan yang cukup signifikan. Masalah utama yang terjadi disebabkan oleh 3 hal, yaitu harga yang terlalu tinggi, banyaknya produk substitusi di pasar, serta perubahan selera konsumen yang sangat cepat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami teori permintaan dalam mengambil keputusan, terutama dalam menetapkan harga dan strategi pemasaran. Dengan menerapkan strategi yang tepat seperti penyesuaian harga, diferensiasi produk, promosi, dan inovasi, Kopi Nusantara memiliki peluang untuk meningkatkan kembali permintaan dan mempertahankan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Demikian dari saya, dan tugas ini saya buat untuk menjelaskan penerapan teori permintaan pada kasus Kopi Nusantara. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman tentang hubungan antara harga, permintaan, dan perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.